Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stephanie Lex Lewis, dosen Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Musi Caritas. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir dengan bobot 5 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran yang saya ampuh, saya akan menjelaskan dulu mengenai deskripsi singkat, capaian dan materi pembelajaran, strategi, metode, dan penilaian. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir merupakan mata kuliah inti dalam program studi D3 Kebidanan yang mempelajari mengenai proses pengeluaran hasil konsepsi dari rahim ibu menuju jalan lahir, dimulai dari kala 1 persalinan hingga pemantauan 2 jam setelah persalinan, dan juga melakukan asuhan pada bayi baru lahir yang didasarkan pada konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence base pada persalinan. Dalam menurunkan angka kematian dan kesakitan pada ibu dan bayi baru lahir, tentunya diperlukan penolong persalinan yang mampu memberikan pelayanan yang tepat guna dan juga tepat waktu di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran dan materi dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa memahami tentang evidence base persalinan, kebutuhan dasar ibu bersalin, prosedur keterampilan dan manajemen kebidanan, asuhan pada ibu bersalin kala 1 hingga kala 4, deteksi tanda bahaya persalinan dan kegawat daruratan, serta asuhan pada bayi baru lahir, dan penata laksanaan bayi baru lahir dengan asfiksia. Adapun mata kuliah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Dalam mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen yang berlatar pendidikan kebidanan dan sekarang telah menyandang gelar magister. Dalam mata kuliah ini ada pertemuan teori dan juga praktik. Untuk pertemuan teori itu dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Untuk pertemuan teori itu dilaksanakan secara daring dengan platform Zoom ataupun Google Meet, dan juga untuk luringnya itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Pertemuan praktik diselenggarakan sebanyak 14 kali dengan 1 kali evaluasi pertama yang dilakukan pada tengah semester dan 1 kali dilaksanakan pada akhir semester. Sehingga total pertemuan pada mata kuliah ini berjumlah 16 kali pertemuan. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu ceramah. Ceramah tidak hanya menampilkan PowerPoint saja, tetapi juga saya mengajak mahasiswa untuk tetap aktif dengan membentuk small group discussion, yaitu membentuk kelompok kecil dan diberikan studi kasus atau case study yang terkait dengan kasus persalinan. Di sana saya akan menilai proses bagaimana mahasiswa tersebut apakah dapat bekerja sama dalam tim dan juga pengambilan keputusan klinik yang mereka ambil apabila mereka harus bekerja sebagai teman sejawat ataupun berkolaborasi dengan mitra yang lebih tinggi daripada seorang bidan. Selain ceramah dan small group discussion, saya juga menerapkan role play. Biasanya dilaksanakan di laboratorium intranatal care yang bertempat di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musi Caritas, dan juga dengan metode demonstrasi serta simulasi.
Institusi sendiri memfasilitasi adanya LMS atau Learning Management System yang dapat diakses oleh mahasiswa dan juga dosen di website lumen.ukmc.ac.id. LMS ini bermanfaat bagi dosen dan juga mahasiswa apabila bagi dosen untuk mempersiapkan proses pembelajaran seperti apa rencana yang akan diberikan, topik yang akan diberikan. Mahasiswa dapat melihat jadwal perkuliahan, dapat pula mengisi presensi kuliah, dapat berdiskusi secara online, dan juga dapat mengumpulkan tugas secara langsung. Selain itu, saya juga membuat grup WhatsApp bersama dengan mahasiswa agar kita dapat berkomunikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah ini, supaya ketika mahasiswa mengalami kendala atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, tidak terkendala dengan jarak dan juga dengan waktu. Tidak hanya itu, saya juga 1 hari sebelum pengajaran biasanya saya mempersiapkan mahasiswa dengan memberikan mereka penugasan, yaitu dengan cara mereka ditugaskan untuk membaca materi atau topik yang akan saya berikan di keesokan harinya, dengan tujuan supaya mereka lebih memahami dan juga meluangkan waktu agar pada saat saya menyampaikan materi mereka sudah memiliki gambarannya. Dalam melakukan penilaian, saya menerapkan skema penilaian seperti penilaian mandiri atau individu itu berbobot 10% yang didapat dari nilai kuis yang diisi oleh mahasiswa secara individu di setiap akhir pertemuan, dan juga ada resume serta keaktifan mahasiswa pada saat melakukan presentasi kelompok. Itu saya ambil nilainya apabila mahasiswa aktif bertanya ataupun menjawab, itu menjadi nilai individu. Yang kedua yaitu penugasan kelompok yang berbobot 10% yang didapat dari presentasi kelompok ataupun laporan dari case study. Lalu ada ujian tengah semester ataupun evaluasi praktik itu berbobot 30%, dan yang terakhir adalah ujian tengah semester atau evaluasi kedua, evaluasi praktik yang berbobot 50%. Biasanya evaluasi praktik itu saya lakukan langsung di laboratorium sehingga saya bisa menilai bagaimana cara mereka untuk mempersiapkan, bagaimana mereka melakukan, dan juga bagaimana mereka mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan. Dan juga bagaimana interaksi, sikap, dan komunikasi kepada klien apabila di laboratorium menggunakan Phantom. Baiklah, itu saja deskripsi singkat yang dapat saya sampaikan. Berikut ini saya akan menampilkan teknik pembelajaran yang sudah saya lakukan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Pada pagi hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang pengisian grafik partograf. Ya. Ini adalah bentuk dari grafiknya. Jadi dari grafik partograf itu terdiri dari 2 lembar. Ada lembar depan dan lembar belakang. Ya, kalau misalnya kalian lihat, apakah jelas? Jelas, Jelas ya. Nah, untuk bagian lembar depan ini adalah berisi pemantauan proses persalinan itu dari fase aktif pada kala 1 persalinan dan juga pemantauan kesejahteraan janin. Lalu pada lembar belakang itu untuk pemantauan hasil setelah persalinan, yaitu dari kala 2, kala 3 sampai dengan pemantauan pada kala 4. Sebelumnya kalian perlu tahu dulu partograf itu apa. Ya, partograf itu merupakan alat untuk memantau kemajuan persalinan pada kala 1. Digunakan untuk semua ibu dalam fase aktif. Ya, kan fase dalam persalinan itu ada 2, ada fase laten dan fase aktif. Ya, khusus untuk partograf kita gunakan pada fase aktif. Fase aktif itu yaitu dimulai dari pembukaan mulai dari 4 cm hingga 10 cm. Lalu untuk mencatat informasi pada observasi atau riwayat dan juga pemeriksaan ibu untuk kita sebagai bidan,
dalam mengambil keputusan klinik. Ya, jadi kartograf ini, ya ini sudah Ibu bawa grafik kartografnya dengan tampilan yang lebih besar supaya kalian lebih jelas ya. Jadi kita harus memahami bagaimana cara pengisiannya supaya ketika kita menolong persalinan dan juga melakukan observasi langsung kita catat pada lembar kartograf. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mencatat hasil observasi dan memantau kemajuan persalinan. Bagaimana pembukaannya, bagaimana penurunan kepala janinnya, bagaimana kontraksi uterus, begitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke laboratorium untuk memeriksa kontraksi uterus, denyut jantung janin, ya. Lalu kita implementasikan ke dalam grafik kartograf. Lalu yang kedua tujuannya adalah untuk mencatat kondisi ibu dan janin. Yang ketiga untuk mendeteksi proses persalinan bisa berjalan secara normal atau tidak. Dan yang ketiga adalah keempat untuk mencatat asupan intake yang masuk, ya misalnya ibunya sudah makan apa, gitu. Lalu minumnya sudah berapa banyak karena di dalam kebutuhan dasar ibu bersalin itu tetap membutuhkan makanan, minuman, ya asupan yang seimbang sehingga outputnya pun perlu kita nilai. Indikasi dalam membuat kartograf yaitu untuk semua ibu bersalin yang telah memasuki fase aktif kala 1 persalinan. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan untuk memantau persalinan yang tidak mungkin berlangsung secara normal. Sesuai dengan wewenang bidan bahwa bidan hanya diperbolehkan untuk menolong persalinan secara normal yaitu pervaginam ya. Dengan mengisi kartograf ini kita bisa memantau apakah persalinannya nanti bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Kita langsung saja mengisi ya. Di sini ada lembar kartograf. Kalian juga sudah membawa masing-masing ya. Pada kolom atas ini ada nomor registrasi pasien. Lalu kita cantumkan nama ibu. Kita tulis nih, kalau misalnya nama ibu Nyonya S, misalnya begitu ya. Kita tulis di sini Nyonya S. Umurnya misalnya 25 tahun. Lalu di sini ada keterangan G, P, dan A. Ya, G itu adalah ibu ini hamil yang keberapa? Misalnya ibunya hamilnya yang pertama. Jadi G1. P itu untuk berapa kali ibunya sudah pernah melahirkan. Oh, ternyata ibunya belum pernah melahirkan. Sehingga kita tulis P-nya adalah 0. Betul. Lalu A. A itu adalah abortus. Apakah ibunya pernah mengalami? Kalau tidak pernah, kita tuliskan juga 0 ya. Lalu tanggal, kita isi tanggal masuk, yaitu tanggal hari ini, tanggal 15. Jam, ya kita tuliskan misalnya nih pukul 8 WIB. Jangan lupa ya ditambahkan WIB. Karena kita berada di daerah Indonesia bagian barat, betul sekali. Lalu ketuban pecah sejak jam berapa nanti bisa kita tambahkan, dan mulusnya juga sejak jam berapa dari hasil pemeriksaan anamnesa ya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada bagian denyut jantung janin, ada air ketuban, penyusupan, ada pembukaan, penurunan ya. Lalu ada kolom waktu. Di sini juga ada kolom kontraksi. Ada kolom apakah ibunya diberikan cairan ya atau obat-obatan, dan di sini adalah kolom untuk tanda-tanda vital, dan ada urin ya, bagaimana urinnya, apakah mengandung aseton atau ibunya sudah berkemih atau belum ya. Dalam mengisi kartograf yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita siapkan adalah penggaris ya. Kalau ibu penggaris, karena prinsipnya kan grafiknya ini kan banyak kolom-kolom, sehingga kita mengisinya itu perlu terstruktur gitu ya, sistematis supaya hasilnya itu tepat, tidak kemana-mana gitu ya. Nah, dalam satu kolom kecil itu nilainya adalah 30 menit.
Jadi misalnya di sini ya contohnya, satu kolom kecil itu isinya adalah 30 menit. Tuh. Lalu kalau misalnya ada yang kolom besar seperti di sini ada waktu, ini satu kolom besar nilainya adalah 1 jam atau 60 menit. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, ada 2 kolom kecil. Ya, 2 kotak kecil yang dijadikan satu menjadi kotak besar, artinya adalah 30 menit, 30 menit. Jadi 60 menit atau 1 jam. Jadi untuk kolom yang besar ini nilainya 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam begitu ya sampai seterusnya. Sedangkan kolom yang kecil itu 30 menit, 30 menit, 30 menit. Semuanya aturannya sama dari atas sampai ke bawah. Nah, pada saat kita mengisi paktograf, kita lihat dulu dalam hasil pemeriksaan pembukaannya berapa senti. Pada ibunya kan datang pukul 8 nih. Ya. Pukul 8 dilakukan pemeriksaan dalam. Hasil pembukaannya adalah 6 cm. Ya, 6 cm. Di sini sudah ada angka-angkanya yang bisa kita lihat dalam sentimeter. Jadi kita lihat di sini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Nah, ini kita harus tarik sejajar dengan garis waspada. Di sini ya kalau kita lihat ada garis waspada dan di sini ada garis bertindak. Gitu. Nah, kita lihat di mana sejajarnya 6 cm pada garis waspada. Ya. Kita tarik garis seperti ini. Nah, ya. Tidak perlu kita kasih garis begitu, enggak. Kita titikkan langsung di garis waspadanya dan kita beri tanda silang seperti ini. Ya, untuk menentukan bahwa itu adalah pembukaan 6 cm. Ya. Lalu penurunannya adalah 4/5. Di mana 4/5? Di sini kan tadi pembukaan dan penurunan. Jadi kalau misalnya untuk penurunan 4/5, kita lihat angka 4 di sini. Ya. Dan kita tarik sejajar. Ya, di sini kita beri tanda bulat. Ini artinya adalah 4/5. Gitu ya. Nah, untuk jamnya kita langsung isi pukul 8. Kita isi di kolom yang ketiga. Jadi satu kolom besar ini nanti untuk jam 8 sampai 8.30, 8.30 sampai jam 9. Gitu ya. Setelah kita menyelesaikan pada pukul 8, pemeriksaan dalam itu kan dilakukan setiap 4 jam sekali ya. Nah, berarti kita kan tidak bisa langsung mengisi seterusnya. Jadi kita isi dulu sesuai dengan jamnya, yaitu jam 8. Setelah melakukan pemeriksaan pembukaan, kita melakukan pemantauan pada janinnya. Apakah janinnya dalam keadaan baik? Ya, DJJ-nya 140 kali per menit. Jadi kita tarik sejajar dengan penggaris ya, 140 kali. Itu kita beri bulatan kecil tetapi penuh. Tadi kan kalau penurunan bulatnya kosong ya. Nah, ini kita kasih bulatannya penuh. Kelihatan? Kelihatan ya. Nah, setelah dari DJJ normal nggak 140 kali? Normal? Iya, normal ya. Nah, lalu kita isi air ketubannya masih utuh atau tidak. Pada pemeriksaan air ketuban itu ada 5 kriteria ya, jangan lupa. Kalau dia utuh ditulis U, kalau dia bercampur dengan mekonium tandanya M, kalau bercampur dengan darah ditulis D, kalau dia kering ditulis K, kalau dia sudah pecah dan jernih atau normal ditulis J. Karena pembukaannya 6 cm dan ketubannya utuh, berarti kita tulis di kolom air ketuban, kita tulis U saja ya. U. Untuk penyusupannya ada atau tidak pada kepala janin? Kalau tidak ada molase atau tidak ada tumpang tindih, sutura sagitalisnya tidak bertumpuk, berarti dia terpisah, berarti nilainya 0.
Ya. Pada kesejahteraan janin sudah diisi, sekarang kita ke arah bawah, yaitu ke kontraksi uterus. Ya. Jangan lupa kita tarik sejajar juga, dan jangan kita lihat di sini ada petunjuknya, kontraksi itu dilakukan setiap 10 menit. Ya, 10 menit. Kalau kontraksinya kurang dari 20 detik, itu ditandai dengan titik-titik, ya, seperti ini, titik-titik. Kalau misalnya 20 sampai 40 detik diarsir, gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 40 detik itu dihitamkan atau di bold. Pada pembukaan 6 cm, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 38 detik. Jadi kita lihat di sini 4 kali ya, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau dia 4 kali 38 detik, itu berarti kurang dari 40 atau lebih dari 40? Kurang dari 40 berarti kita arsir ya. Nah, di sini kan 4 ya. Jadi kita arsir. Sebaiknya diarsirnya itu per 1 kotak, jadi per 30 menit. Ya. Kita arsir seperti ini sampai ke bawah. Ini menandakan bahwa 4 kali dalam 10 menit lamanya 38 detik setelah dilakukan pemeriksaan selama 10 menit ya. Apakah ibunya ada diberikan obat-obatan atau infus? Tidak ada. Jika tidak ada, boleh dikosongkan. Ya. Lalu langkah yang terakhir ini adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, berapa tensi ibunya? Misalnya tensinya 120/70. Ya, kita tarik sejajar juga ya. 120/70. Kita lihat di sini. Lalu diastolnya 70 ya di sini. Lalu kita beri tanda tangan. Tuh. Nadinya berapa nadi normal? Masih ingat nggak? 20. Nadi normal pada orang dewasa? 80. Ya betul, 80 ya. Di sini berarti 80, kita tarik sejajar. Kita bulatkan penuh seperti itu ya. Nah, untuk urinnya kita kaji dan kita tanyakan ke ibunya, apakah ibu ada keinginan untuk berkemih atau ibu sebelum datang sudah berkemih dan berapa banyak berkemihnya, seperti itu ya. Lalu suhu kita ukur dalam waktu 2 jam sekali ya, 2 jam sekali. Sekarang ibu mau mencoba ya untuk memberikan kasus. Nah, siapa nanti yang bisa, yang mau ingin mencoba ke depan, boleh ya. Ini kan tadi pukul 8. Nah, sekarang pada pukul 12 Nyonya S dilakukan pemeriksaan dalam. Hasilnya pembukaannya sudah lengkap 10 cm dan penurunan kepalanya 0/5. Siapa yang ingin mencoba? Angkat tangan. Boleh, Septi, silakan maju. Nih, jadi di pukul 12 Nyonya S sudah mengalami penambahan pembukaan. Pembukaannya 10 cm. Coba Septi tentukan dulu. Ya, tentukan dulu pukul 12 itu berada di mana? di kolom 7. Di kolom 7. Kenapa di kolom 7? Karena setiap satu kolom yang besar itu artinya 1 jam. Oh ya, 1 jam. Berarti di kolom ke 7. Yang lain diperhatikan ya. Lalu pembukaannya 10 cm. Jadi ditarik sejajar ya, teman-teman bisa perhatikan. Ditarik sejajar. Ini adalah pembukaan berapa Septi? 10 cm ya. Lalu penurunannya tadi 0/5. 0/5 di mana? Di sini. Ya. Nah, coba dicek sudah sejajar atau belum? Yang Septi buat. Coba ditarik sejajar atau belum? Sudah sejajar? Sejajar ya? Iya.
Iya? Oh, ya, Septi belum ditarik garis ya. Terima kasih Dita. Nah, sekarang harus ditarik garis dulu. Pembukaan 6 ke 10. Berarti dia mengalami peningkatan ya. Iya. Nah, coba digaris. Ya, lalu Sedangkan ini mengalami penurunan. kepalanya semakin menurun ya ke jalan lahir. Ini biar. Coba dilihat apakah sudah tepat? Sudah. Sudah? Oke. Terima kasih Septi. Kita kasih tepuk tangan. Jadi bisa kita lihat di sini. Nyonya S apakah melewati garis waspada atau tidak? Ya, kalau kita lihat di sini Nyonya S ini tidak melewati garis waspada. Berarti bisa dilahirkan secara normal. Ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang sama. Kita akan lanjutkan lagi, ya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, itu saja yang dapat saya tampilkan dari pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.